mengkhawatirkan calon kami siap berdebat. Hari-hari kami akan menghadapi Nggak debat. ada itu. Nggak, belum selesai, Bang. Nggak ada itu. Enggak, dari Kita tadi nggak mengatakan, khawatir. apakah Mas Gibran ini siap? Apakah ini adalah Nggak, akan hanya- berbicara tentang nggak. pimpinan Republik? Itu nggak ada itu. Nggak. Hentikan framing-framing yang mengatakan bahwa Gibran takut debat. Gibran siap berdebat. Gibran siap berdebat. Mungkin yang dimaksud itu adalah Gilbran. Gilbran itu ketua presiden BEM UGM. Kalau itu cerdas. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gilbran, anak muda yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV, dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Seorang presiden BEM UGM. Tapi terus terang kalau Gilbran presiden BEM UGM itu cerdas, Pak. Bisa ditanding itu. Dan kalau ada debat capres-cawapres, saya yakin dia juga akan datang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak turut tampil dalam dialog interaktif Cawapres yang ditayangkan TV One semalam. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Nah, masalah soal pertanyaan tadi, apakah Gibran akan mampu ternyata tiba-tiba walaupun kita bisa tahu dari pengalamannya, kurikulum vitae-nya bisa dipastikan dia yang paling minim dalam segala hal, tapi bisa nggak dia menciptakan kejutan-kejutan di debat? Ya bisa aja, tapi forumnya harus diberi dulu kan itu. Intinya itu, kita mendukung dan Gibran sendiri beberapa kali terakhir di wawancara juga katanya siap kok, ya kan? Mungkin dia nggak mau berhenti di soal asam sulfat, mungkin soal ibu hamil dikasih makan asam garam supaya anaknya ketika lahir udah langsung punya pengalaman hidup, kan kita nggak tahu ya. Itu bisa juga gitu. Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi saya nggak akan kaget kalau ternyata Gibran akan tampil prima, tapi didampingi, gitu. Tidak sendirian. Kan itu minimum juga. Kalau kita terus-menerus ada persyaratan minimum yang kita laksanakan, kita akan mendapatkan kandidat-kandidat politik yang terpilih itu juga yang minim dalam segala hal. Nah, ini yang saya takutin, yang kita harus takuti bersama. Itulah tragis nasib pengganggu Gibran. Tragis Bang nasib pengganggu Gibran itu. Gibran diganggu terus tiap hari, elektabilitasnya semakin tinggi. Tidak diganggu apalagi gitu. Saya mau tarik dulu situasi tentang debat capres-cawapres ini Bang. Kenapa kemudian hari-hari kemudian dituduhkan ke kami. Dituduh bermain, dituduh Gibran takut, dituduh ngatur KPU dan lain-lain. Tapi bagaimana mungkin ketika seorang calon presiden atau calon wakil presiden seperti dibilang tadi dengan pengalaman yang minimum kemudian hadir di acara debat yang maksimum ditonton oleh sekian orang dengan tema dan visi yang itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik dan di depan pasangan. Kalau syarat jadi pemimpin karena privilege, misalkan dari orang tua, dari paman, ya itu bukan calon pemimpin. Dan ingat di debat ini Bang Karni, setahu saya, itu diatur etika debat, cara berdebat, termasuk debat paslon presiden dan wakil presiden ini tidak bisa diwakili. Baik oleh tim sukses, apalagi bapaknya, apalagi pamannya. Ini betul-betul diuji di depan publik integritasnya secara pribadi, kapasitas sebagai calon pemimpin. Dan juga melihat masalah-masalah ke depan. Termasuk juga yang namanya debat, bagaimana dia ketika ada orang kritik atau membantah pikirannya. Bisa nggak dia memberikan argumen yang masuk akal ketika pikirannya dianggap salah. Misalkan soal demokrasi. Ketika ada pertanyaan apakah Anda turut andil dalam menurunkan indeks demokrasi. Ngerti nggak itu demokrasi misalkan? Bagaimana tata kelola pemerintahan?
Apalagi Indonesia Emas 2045. Apa itu Indonesia Emas? Saya pribadi nggak paham itu. Indonesia Emas tuh. Dan itu 2045, ini 2024, 2029. Ini yang harus diwujudkan hari ini. Membuat mimpi Indonesia Emas 2045, itu rakyat mau dikasih mimpi atau dikasih visi dan misi yang bisa dijalankan oleh seorang presiden dan calon wakil presiden? Ini menurut saya penting. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memutuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres akan naik panggung bersama-sama dalam 5 kali debat pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Didampingi, kalau yang bicara cawapres, yang capresnya mendampingi. Kalau bicara cawapres, capresnya mendampingi, kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu 6 Desember 2023. Namanya didampingikan, ya di sebelahnya kan, ujarnya melanjutkan. Walaupun demikian, Hasyim menegaskan bahwa capres atau cawapres yang mendampingi tidak boleh berbicara ketika agenda debat saat itu adalah pasangannya. Sebab ia mengatakan KPU telah menentukan porsi masing-masing kandidat berdebat, di mana ada 3 debat capres dan 2 debat cawapres. Intinya, yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya. Kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau debat cawapres, sepenuhnya cawapres, kata Hasyim. Akan tetapi, Hasyim tidak mempermasalahkan jika masing-masing pasangan berdiskusi sebelum memberikan jawaban saat debat, asalkan yang berbicara sesuai dengan jadwalnya. Soal beliau diskusi dulu kan urusan capres, cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara, kata Hasyim. Berdasarkan keputusan KPU, capres akan mendapat porsi berdebat pada debat pertama, ketiga, dan kelima, yakni pada 12 Desember 2023, 7 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Sementara itu, debat cawapres mendapat porsi pada debat kedua dan keempat, yakni pada tanggal 22 Desember 2023 dan 21 Januari 2024. Adapun berikut ini tema debat yang diangkat pada debat pertama hingga kelima. Debat pertama, pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua, ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.